Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti, pertemuan yang lalu, saya di sini akan, membahas untuk materi perkuliahan ekonomi manajerial tentang estimasi penawaran, di mana PPT ini disusun oleh saya sendiri dan rekan saya, Bapak Teguh Kunchoro. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas estimasi penawaran, di mana pokok pembahasannya itu ada teori penawaran, faktor yang mempengaruhi penawaran, analisis regresi, dan mengestimasi penawaran dengan regresi. Oke, teori penawaran, the law of supply, di mana ketika harga suatu barang naik atau turun, jumlah yang ditawarkan dari barang tersebut naik atau turun dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran konstan atau ceteris paribus. Oke, dapat dilihat di sini ada market supply curve atau kurva dari penawaran, di mana meringkas hubungan antara jumlah total yang ingin dan mampu diproduksi oleh semua produsen pada harga-harga alternatif dengan menganggap faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran konstan. Di sini bisa lihat A dan B ya, di sini ada price, ada quantity, dari titik A menaik menjadi titik B. Oke, di sini ada supply-nya ya, supply ini namanya curve of supply-nya. Oke, langsung faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penawaran. Yang pertama harga input, di mana harga input itu bisa didapat dari capital atau modal atau labor dari si tenaga kerja itu sendiri. Lalu faktor yang kedua itu teknologi atau peraturan pemerintah ya. Ini jelas banget ketika misalkan ada regulasi-regulasi baru tentang pasar itu sangat mempengaruhi akan penawaran. Lalu yang ketiga ada jumlah perusahaan, di mana setiap perusahaan itu cukup sering ya, antara yang entry dan yang exit, dia masuk dan keluar itu sering banget, itu sangat mempengaruhi faktor yang penawarannya. Lalu ada pengganti dalam produksi, mungkin di sini seperti substitusi ya, seperti itu. Lalu ada pajak, pajak ini sangat mempengaruhi juga penawaran. Lalu yang terakhir ada ekspektasi produser. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang tadinya penawarannya kurvanya di sini S0, lalu bergeser dia ke S1, disebut dengan decrease in supply, dia naik penawarannya, atau bergeser ke kanan, ini disebut dengan increase in supply. Seperti itu. Lalu ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran untuk barang X adalah representasi matematis yang menggambarkan berapa banyak unit yang akan diproduksi pada harga yang berbeda untuk X, harga input W, harga barang terkait teknologi, dan faktor lain yang mempengaruhi penawaran barang X itu sendiri. Oke, di sini bisa dilihat salah satu representasi sederhana dari fungsi penawaran adalah fungsi penawaran linear, di mana QS di sini ya, quantity supply-nya adalah jumlah unit barang yang X yang diproduksi, X ini harga si X-nya, W adalah harga input, dan PR di sini adalah harga barang yang berhubungan dengan teknologi, dan H adalah nilai variabel lain yang mempengaruhi penawaran. Di variabel-variabel di luar ya, seperti itu. Lalu tanda yang besaran koefisien beta menentukan dampak masing-masing variabel terhadap jumlah X yang diproduksi. Jadi betanya ini nanti di analisis estimasi itu bisa bertanda positif maupun negatif. Dan bertanda positif ini berarti variabel mempunyai hubungan yang searah dengan jumlah unit X yang diproduksi. Ibaratnya mempengaruhi seperti itu ya. Jika variabel naik atau turun, maka jumlah unit X juga akan naik atau turun. Tapi kalau tanda negatif berarti variabel mempunyai hubungan yang terbalik dengan jumlah unit X yang diproduksi. Jadi kebalikannya, dia tidak searah. Ibaratnya tidak berpengaruh seperti itu. Jika variabel naik atau turun, maka jumlah unit X akan turun atau naik. Berkebalikan ya. Variabel naik berarti jumlah X-nya turun, tapi variabelnya turun, jumlah X-nya akan naik. Seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk estimasi penawaran dengan regresi, tentunya ini dengan analisis regresi ya. Pertama, dengan spesifikasi model dengan cara mengidentifikasi variabel-variabel, misalnya penawaran dipengaruhi oleh harga barang, harga bahan baku, dan upah tenaga kerja. Seperti ini, ide quantity of, maksudnya di sini QS ya, quantity supply-nya sama dengan FPX KL. Lalu ada pengumpulan data, datanya dikumpulkan setelah kita sudah menentukan variabelnya. Lalu spesifikasi bentuk persamaan penawaran maksudnya di sini. Nah, spesifikasinya apa aja di sini ada
linear QS beta 0 yang tadi ya konstanta beta X PX ditambah K dan K plus beta L dan L. Lalu kita estimasi nilai-nilai parameternya, lalu kita melakukan pengujian hasil. Oke, ini contohnya ya, diketahui kuantitinya sekian, price-nya sekian, terus di sini K-nya ini modalnya sekian, capital-nya, dan ini labor-nya, tenaga kerjanya sekian. Regression statistiknya bisa diketemu, kita masukkan, kita perhitungkan dengan SPSS, EVO, seperti itu, ketemu adjust R square-nya 0,992, di mana variasi-variasi pada variabel independen mampu menggambarkan 99,2% variasi pada variabel dependen itu. Sedangkan kalau untuk uji F-nya atau ANOVA-nya di sini sebesar 3,87 sekian-sekian. Berarti nilai signifikansi F kurang dari 0,05 ya di sini. Artinya variabel independen PX, K dan L, harga, terus capital dan labor secara simultan mempengaruhi variabel quantity of supply-nya. Dan ini koefisiennya ya, teman-teman bisa lihat. Ini ada yang positif, ada yang negatif, dan ada yang positif. Seperti itu. Oke, dari data, maka kita bisa tulis persamaan regresinya seperti ini. Yang tadi kan ini min, yang ini plus. Ini berarti price-nya sebesar segini, capital-nya sebesar gini, dan labor-nya sebesar segini. Lalu konstanta betanya sebesar ini. Jadi ketika si harga naik, pengaruh positif ya, harga naik tentu jumlah penawaran akan naik. Ketika capital ini menurun, jumlah penawaran akan naik seperti itu. Dan ketika labor-nya naik, maka akan meningkatkan jumlah penawaran. Oke, thank you. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Jika teman-teman kurang jelas bisa ditanyakan ke saya, atau teman-teman bisa membaca lagi buku dari Dominic Salvatore tentang manajerial ekonomik, atau bisa juga dari Lincoln Harsat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.